Oke, ruang tanya kali ini saya akan berusaha menjawab sebuah pertanyaan yang menurut saya keren banget, menarik sekali. Pertanyaan ini dilontarkan oleh rekan Rehan Kantatmaja. Pertanyaannya seperti ini. What do you do when a client asks you a question but you don't know the answer even though you are supposed to be an expert in that subject? Hashtag untuk karyawan baru. Pertanyaan ini juga disupport oleh Ibu Janalin Pizzaro. Dan saya mau nggak mau harus mencoba menjawab dengan baik. Ini menarik banget pertanyaannya, sangat interesting untuk saya jawab. Biasanya pertanyaan ini atau permasalahan ini dihadapin oleh orang-orang yang bergerak di bidang sales, yang bekerjanya sebagai sales atau sebagai konsultan atau sebagai business development professional. Dan pertanyaan ini sangat wajar, sangat normal. Masalah ini sangat sering terjadi di kita di profesi ini gitu. Tapi saya pengen garis bawahi satu klaim atau premis yang terakhir di pertanyaannya Rehan itu. You are supposed to be an expert in that subject. Nah, expert di sini itu siapa yang menyematkan, siapa yang menaruh title expert atau anggapan expert kepada seorang sales atau business development atau kepada seorang consultant. Ada 3 yang bisa. Yang pertama, dirinya sendiri mengklaim sebagai expert. Yang kedua, itu adalah kliennya yang dihadapin. Yang ketiga adalah memang market secara keseluruhan menganggap bahwa setiap sales di bidang tersebut harus jadi expert, atau setiap business development professional atau consultant di bidang tersebut harus jadi expert. Nah, jika yang terjadi yang pertama adalah kita mengklaim sendiri, seharusnya hal ini tidak terjadi. Karena when we claim ourselves to be an expert, idealnya adalah kita sudah mengetahui jawaban atas setiap pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh klien. Dan saya pribadi biasanya untuk hal-hal yang saya klaim expert, saya akan prepare dulu sebelum ketemu klien. Saya akan menjaga dulu, mengantisipasi pertanyaan apa yang kira-kira muncul saat bertemu dengan klien gitu. Pertanyaan seperti apa, bahkan sampai pertanyaan tersulit seperti apa yang bisa saya dapatkan dari klien saat saya bertemu dengan klien tersebut. Dan saya sudah mempersiapkan sebelumnya. Mungkin itu bisa dipakai, tips trik itu bisa dipakai. Dan itu yang saya tekankan ke setiap tim saya. Biasanya sebelum mereka meeting saya akan drill gitu, di drill dulu. Kalau ditanya ini jawabnya seperti apa, kalau tanya ini jawabnya seperti apa. Intinya preparation. Sebelum meeting, sebelum bertemu dengan klien, preparation, dipersiapkan. Itu saat kita mengklaim bahwa kita expert. Nah, beda halnya kalau expertise kita itu diklaim atau ditentukan atau disematkan oleh klien atau oleh market, yang mana di Indonesia sangat wajar karena memang biasanya sales itu dilihat oleh orang luar, orang lain atau pembeli atau potential klien adalah sebagai orang yang merepresentasikan, mewakili perusahaannya sebagai orang yang paling mengetahui tentang bisnisnya. Nah, ekspektasi inilah yang biasanya membuat seorang sales atau seorang business development tuh kagok atau ragu atau takut saat menjawab pertanyaan yang kira-kira sulit. Bisa jadi pertanyaan itu sebenarnya tidak mungkin itu untuk dijawab. Bisa jadi pertanyaan itu sebenarnya simple, tapi karena ada ekspektasi dan karena kitanya sendiri sudah ragu atau sudah takut, sehingga kita jadi tidak bisa menjawab dengan baik. Itu biasanya seperti itu. Nah, cara saya seperti apa sih? Bagaimana cara saya kalau ditanya seperti itu? Saran yang bisa saya sampaikan adalah ada 2 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah saat menjawab, isi jawabannya usahakan berdasarkan logika atau pemikiran kita on the spot. Gitu. Di saat itu kita berpikir dengan logika keras, kira-kira jawabannya seperti apa? Bisa mendekati, bisa benar kalau berpikir. Tapi kalau tidak berpikir, kalau langsung wah takut, grogi, ragu, blank pasti. Nah, kalau tenang bisa berpikir, maka jawabannya kira-kira akan mendekati atau bahkan benar. Itu dari sudut pandang jawabannya, dari konsep jawabannya. Yang berikutnya, yang kedua adalah bagaimana menyampaikannya saat kita ragu atau saat kita tidak tahu sebenarnya, tapi kita berlogika atau berpikir saat itu juga gitu ya, on the spot. Cara menyampaikannya biasanya saya sarankan bisa seperti ini. Kasih embel-embel di depan dan embel-embel di belakang. Embel-embel seperti apa, yang di depan seperti ini. Wah, pertanyaannya menarik, Pak. Menurut pemikiran saya, menurut pendapat saya, jawabannya seperti ini. Bla 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 bla. Bisa jadi salah, tapi kira-kira ke arah sana jawabannya. Bagaimana menurut Bapak? Nah, bagaimana menurut Bapak itu adalah embel-embel yang di belakang. Jadi ada embel-embel di depan,
menurut saya seperti ini, menurut pendapat saya, menurut pemikiran saya seperti ini, berikan isinya, tadi yang setelah dipikirkan dengan logika, on the spot, baru berikan penutupnya. Penutupnya adalah bagaimana menurut Bapak. Nah, kenapa saya menyampaikannya seperti itu? Saya menganalisa alasan kenapa orang bertanya, kenapa klien bertanya. Hanya ada 2 alasannya menurut saya. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tapi menurut saya pribadi, alasan orang bertanya itu hanya ada 2. Satu, dia benar-benar tidak tahu dan ingin tahu. Yang kedua, dia sudah tahu dan pengen tahu apakah Anda sudah tahu. Get it? Yang pertama, dia benar-benar tidak tahu dan ingin tahu. Atau yang kedua, dia sudah tahu tapi dia pengen tahu apakah Anda sudah tahu. Nah, kalau pertanyaan itu yang pertama, yang memang dia tidak tahu, maka jawaban yang berdasarkan logika Anda tadi, jawaban yang berdasarkan pemikiran on the spot tadi, tentunya sudah cukup menjawab atas ketidaktahuannya si klien tersebut. Tapi kalau tujuan dia menjawab adalah pertanyaan adalah yang kedua, yaitu dia sudah tahu sebenarnya jawabannya, hanya saja dia pengen tahu apakah Anda sebagai sales bisa dipercaya, bisa dipegang omongannya, atau sudah tahu mengenai industrinya atau belum. Nah, kalau pertanyaannya yang kedua ini, dengan Anda menjawab berdasarkan pemikiran tadi dan Anda menambahi embel-embel bagaimana menurut Bapak, itu akan membuat diskusi semakin fluid. Jadi bukan judgement yang keluar, jadi bukan penilaian kaku atau keras bahwa oh ini orang nggak tahu apa-apa, oh ini orang salah, oh ini orang benar, oh ini sales nggak bagus, oh ini sales jago banget. Bukan itu yang keluar, tapi jadinya diskusi. So, takeaway-nya kalau saya boleh menyimpulkan dari jawaban saya ini, takeaway-nya adalah ada 2 faktor. Yang pertama yaitu apa jawabannya dan bagaimana cara mendapat jawabannya. Jawabannya itu didapatkan dengan cara berpikir on the spot dengan logika. Bagaimana menyampaikannya? Menyampaikannya adalah dengan embel-embel di depan menurut pendapat saya, menurut pemikiran saya, dan embel-embel di belakang bagaimana menurut Bapak. Jadi itu safe. Jawaban seperti itu kira-kira akan safe, akan sangat aman menghadapi 2 alasan utama tadi kenapa seorang klien bertanya gitu. Kira-kira seperti itu yang bisa saya bagikan. Mungkin memuaskan, mungkin tidak, silahkan dibagikan atau silahkan berdiskusi kelanjutannya di bawah. Dan saya tunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya untuk saya bahas di ruang tanya selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Common Space, where common people share and learn together.